Tata tertib online. Peserta online harus hadir 15 menit sebelum kelas dimulai. Peserta online diwajibkan mengisi absensi yang sudah disediakan. Peserta tidak diizinkan meninggalkan room selama kelas berlangsung. Peserta online diharapkan mematikan mic selama kelas berlangsung dan diperbolehkan jika sudah dipersilahkan. Jika ada pertanyaan via online, bisa menggunakan fitur raise hand atau ketik izin bertanya di kolom chat. Peserta tidak berkenankan memposting, mengirim, membicarakan hal-hal yang berbau dan mengandung unsur politik, sara, kontroversial, dan pornografi. Peserta wajib mengikuti acara kelas Corel Draw dari awal sampai akhir dengan tertib. Peserta diwajibkan minimal 3 kali mengikuti kelas Corel Draw. Peserta wajib mengerjakan dan mengumpulkan semua penugasan dengan waktu yang sudah ditentukan dengan baik dan benar. Peserta harus saling menghormati satu sama lain. Tata tertib offline. Peserta offline harus hadir 15 menit sebelum kelas dimulai. Peserta diwajibkan memakai pakaian sopan dan rapi. Peserta offline diwajibkan mengisi absensi yang sudah disediakan. Peserta tidak diizinkan jika ada pertanyaan, mengucapkan izin bertanya. Peserta tidak diperkenankan memposting, mengirim, membicarakan hal-hal yang berbau dan mengandung unsur politik, sara, kontroversial, dan pornografi. Peserta wajib mengikuti acara kelas Corel Draw dari awal sampai akhir dengan tertib. Peserta diwajibkan minimal 3 kali mengikuti kelas Corel Draw. Peserta mengerjakan dan mengumpulkan dengan baik dan benar, hormati satu sama lain. Memasuki acara yang pertama yaitu materi 2, langsung saja kepada Saudara Fuad Febianto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua ini, yang pertama itu kan sudah kita pelajari tentang pengenalan software dari Corel Draw itu sendiri dan penggunaan dari tools-toolsnya itu sendiri. Nah, untuk materi dan pertemuan kedua ini kita membuat poster. Nah, dengan akan datangnya bulan Ramadan, bulan puasa ini, kita membuat poster tentang bulan puasa itu, bulan Ramadan. Mungkin dari peserta bisa dibuka langsung aja aplikasi Corel Draw-nya. Nah, ini salah satu contoh desain poster yang bertemakan tentang Ramadan, bulan puasa. Nah, ini yang akan kita buat nantinya, poster seperti ini. Gimana teman-teman, udah pada dibuka semua untuk aplikasi Corel-nya? Nah, di sini poster ini ada beberapa gambar. Nah,
Gambar itu bisa dicari di internet sendiri, tapi saya kemarin tuh sudah menyediakan, saya kirim ke panitia di Mas Pandu. Mungkin dari Mas Pandu bisa di-share untuk ada 2 objek itu. Untuk Mas Pandu bisa di grup, mungkin objek yang kemarin saya kirim gambar-gambarnya. Ataupun dengan sekalian pengen gambar yang berbeda pun nggak bisa dicari di internet. Nah, yang pertama perlunya kita membuat dokumen baru pada menu halaman yang kemarin sudah saya sampaikan di materi pertama. New dokumen, terus ukuran settingan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau sudah, yang pertama itu kita membuat background dari itu sendiri yang kita buat. Nah, di pembuatan poster ini kita perlu background. Nah, pembuatan background itu menggunakan rectangle ini yang ada di menu edit, tool edit ini. Nah, untuk pembuatan poster ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kita pengen membuat ukuran berapa kali berapa itu tergantung dari kalian sendiri. Yang pertama kita buat rectangle. Setelah itu kita sesuaikan yang ada di atas ini, menuju atas ini untuk panjang kali lebarnya. Nah, setelah itu kita warnai untuk background ini yang ada di menu garis sebelah kanan layar laptop Anda. Kalau untuk pewarnaan lebih detailnya itu ada di menu bar bawah. Ini ikon seperti ini. Nah, ini kita double klik aja. Nah, setelah buka menu edit field dalam gambar ini, nah kita sesuaikan gambar yang kita inginkan. Cuma kalau misalnya seandainya kita sudah dapat objeknya, kalau sudah dapat objeknya bisa kita menggunakan menu color drop ini buat ngambil warnanya. Nah, seperti ini. Nah, jadi secara otomatis warnanya keambil dia. Jadi lalu oke. Nah, kalau misalnya ini gambar ini di sini kita pengen center di tengah ini di dokumen ini, kita tinggal klik objeknya terus P, tekan keyboard yang ada pada laptop itu, kita tekan aja P.
Nah, setelah kita dapat backgroundnya, kita lanjut membuat background kedua, yaitu untuk memotong dari objek ini. Itu dengan cara pada menu edit sebelah sini, itu frame hand tool itu kita klik yang ada ujung panahnya itu. Nah, ambil tool pen. Nah, setelah itu kita zoom, terus kita atur titik yang akan kita buat, kita sesuaikan. Atau menggunakan rectangle juga bisa. Rectangle. Setelah itu kita pen. Nah, kita sesuaikan. Setelah itu kita ambil menu subtool ini. Nah, di sini ada menu convert to curve atau CTRL-Q. Nah, kita klik ini. Nah, kita ambil ujung di sini. Kita sesuaikan di atas ini. Setelah itu objek yang di sini kita hapus. Setelah itu kita blok. Nah, kita ambil menu di sini. Setelah kita blok ini, di sini ada menu nih. Ada menu while, terus trim, terus interest dan lain-lain. Kita ambil yang menu trim ini untuk memotong. Nah, setelah kita potong, kita warnai putih untuk backgroundnya. Setelah itu kita memasukkan gambar ini. Ini pemasukan gambar ini bisa di-drag ini ya. Di-drag ke Corelnya seperti ini, ataupun bisa dari file, terus import. Terus kita cari folder mana yang kita ambil gambarnya. Nah, kita klik, terus import. Nah, kita drag. Untuk masukkan gambarnya ada dua cara. Kita drag dari menu ini, menu manager folder ini, ataupun dari aplikasinya sendiri, dari file ini terus import. Nah, setelah itu mewarnai atau memberikan sebuah gradasi pada warna seperti ini, itu tinggal klik pada gambarnya. Setelah itu di sini ada, di atas ini ada menu efek, terus adjust, terus kita pilih brightness, kontras. Nah, ini kita sesuaikan dulu untuk kecerahan pada gradasi kontrasnya ini. Kalau sudah sesuai, nah di sini ada menu bitmap. Terus di sini kita pilih mode, terus mode grayscale. Nah, dia akan menjadi warna grey dia, warna keabu-abu hitam. Nah, ini kita pengen sesuaikan lagi warnanya.
kira-kira ini kurang nih kontrasnya, ataupun untuk pencahayaannya, warna pada kecerahan gambarnya ini kurang, kita kembali lagi ke efek, kita pilih adjust, terus kontras. Nah, kita sesuaikan aja nih dengan sesuai kebutuhan. Tinggal kita klik OK. Nah, terus cara masukkan pada background ini dari satu ini nggak perlu kita taruh terus kita crop, ini nggak perlu. Nah, tinggal kita klik, terus kita bisa sesuaikan di sini kira-kira ukurannya seberapa, sesuaikan. Nah, setelah itu kita CTRL background yang ada di keyboard kalian. Nah, setelah itu sudah di paling belakang objek. Nah, di sini tinggal kita klik kanan, terus di sini ada power clip inside. Kita pilih, terus kita pilih objek mana yang akan kita jadikan satu. Saya lemput ini. Nah, jadi secara otomatis dia udah jadi satu dia dengan objeknya tadi. Ini kira-kira kurang besar nih, bisa kita cobain lagi, sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, kira-kiranya kita mau, wah kita nggak pengen nih seperti ini, kita ganti, bisa di sini ada edit clip, terus kita ganti aja, kita ganti gambarnya. Nah, setelah itu untuk gambar yang pada gambar yang di background coklat ini, nah ini pun sama saja seperti yang halnya tadi, cara yang tadi. Jadi tinggal kita sesuaikan aja, tinggal kita sesuaikan aja. Nah, di sini kan ada lebih ke condong nggak begitu terang. Nah, ini caranya. Di sini di menu edit ini ada transparansi tool. Kita buat transparan. Nah, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau sudah, klik pick tool. Setelah itu CTRL background. Nah, seperti cara yang tadi, yang di atas. Setelah itu klik kanan lagi, terus power clip inside, terus pilih objek yang akan dijadikan satu. Nah, untuk memasukkan atau menggabungkan sebuah objek ini seperti itu caranya. Nah, mungkin dari pembuatan background ini mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman atau ada kesulitan, mungkin bisa ditanyakan. Nanti kurang paham mas tadi, kelewatan, nggak begitu perhatiin, ya mungkin bisa ditanyakan.
Terus selanjutnya cara membuat font ini. Nah, kalau untuk penentuan sebuah font ini tergantung dari kalian. Biasanya ada yang punya fontnya, ada yang nggak punya. Nah, kalau misalnya untuk font ini itu terserah sama kalian semua mau pakai font yang seperti apa. Pokoknya itu lebih kreasi mungkin lah, dieksplor sendirilah. Kira-kira bagusnya itu seperti apa, kira-kira lebih menariknya seperti apa, tinggal dicoba-coba sendiri aja. Nah, untuk pembuatan ini font ini, kalau kita ke menu text tool, nah terus itu mau diisi selamat menaikkan ibadah puasa atau selamat hari raya lebaran atau dan lain-lain, itu terserah kalian, itu dibuat semenarik mungkin. Nah, setelah teks ini sudah kita buat, lalu kita ke menu atas font list. Nah, di menu font list ini banyak sekali nih font-font yang perlu digunakan, atau enggak semuanya digunakan, paling hanya beberapa bagian saja sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita pengen font seperti apa, kreasi mungkin, menarik mungkin. Nah, terus untuk memisahkan font ini, wah ini kira-kira saya pengen dipisah nih mas. Nah, ini tinggal kita CTRL K. Nah, secara otomatis dia misah. Nah, kita pengen gabungin lagi, itu gampang. Kita blok semuanya. Terus CTRL G. Nah, otomatis dia kegabung dia. Jadi satu kesatuan. Nah, setelah itu kita cara membuat offset seperti ini. Itu caranya dengan klik di sini nih, di menu bawah ini ada non. Cuman ini kita ungroup dulu. Nah, kita klik, terus double klik, kita blok, terus ke menu baru bawah ini ada pen tool ini. Nah, kita pilih. Nah, kita sesuaikan nih ukurannya. Misal kita pilih 8, terus warnanya ini kita kasih pengen warna merah. Setelah jadi seperti ini, kita blok lagi, terus pilih di menu bawah ini, bawahnya pencil tadi itu, di bagian bawah ini, terus pilih no file, kita oke. Setelah itu kita CTRL Z. Nah, caranya seperti itu. Nah, untuk mengganti warnanya, warnanya pengen ganti nih mas, tinggal kita ke menu warna ini,
bawah penuh warna yang ada di sebelah kanan layar laptop kalian. Nah, itu tinggal kita pilih, misal kita pengen warna hijau nih Mas, kita tinggal pilih hijaunya, ini tinggal kita klik kanan. Dan untuk yang di bawahnya juga pun sama caranya, tinggal kita blok, double klik, kita blok, terus kita pilih yang di menu bawah ini, terus kita pilih width-nya itu sesuai dengan kebutuhan, warnanya kita beri warna putih, terus kita oke. Setelah itu kita ke menu samping, warna sampingnya ini kita double klik. Nah, kita pilih no file, kita oke. Setelah itu kita klik tool .rlz. Nah, caranya seperti itu. Nah, lalu kita sesuaikan saja di ininya, di backgroundnya tadi kita, yang tadi kita buat. Nah, untuk misal kita naruh background nih, Mas, acak-acakan nih Mas, ini tulisannya nih. Jadi kita pengen center nih. Nah, itu caranya, misal dengan posisi seperti ini, kita pengen center nih, center ke sebelah kiri. Nah, ini tinggal kita blok. Terus di keyboard itu ada L. Nah, itu tinggal kita blok yang mana yang akan kita center ke kanan, terus kita set L pada keyboard. Nah, secara otomatis dia udah center. Nah, ini tinggal kita sesuaiin aja nih ukurannya. Nah, untuk senternya ini dia ngikutin yang di atas. Jadi objek yang di atas. Dia ngikutin objek yang di atas, bukan di bawahnya. Nah, setelah itu untuk teks yang kedua, nah ini pun perbedaannya itu dia ada shadow-nya, itu dia ada bayangan. Jadi caranya itu dengan kita buat tulisannya. Nah, terus untuk kesesuaian pada teksnya ini kita kreasi sendiri sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah kita buat teks ini, kira-kiranya, oh Mas ini kurang ke atas dikit, caranya gimana Mas? Nah, setelah kita buat, tinggal di sini ada tab tool. Nah, ini kita naikkan ke atas nih, sesuaikan. Terus kita naik.
Nah, setelah kita sudah sesuaikan di backgroundnya, lalu kita akan menu edit yang sebelah kiri di layar laptop kalian. Di sini ada menu drop shadow. Nah, kita klik. Nah, kita ambil sebelah sini. Ambil sebelah ujung, kita sesuaikan. Nah, di sini ada pengaturannya ini untuk kecerahan pada shadow-nya itu, pada bayangannya itu. So, itu sesuai kebutuhan, sesuai keinginan kalian. Kita akan lebih, wah, ini pengen lebih timbul mas, ininya bayangannya bisa tinggal kita atur aja di sini. Kita sesuaiin aja. Lalu oke. Nah, dia akan teksnya itu akan lebih timbul seperti warna 3D, 3 dimensi. Nah, untuk pengeditan atau penentuan pada teks di poster ini gimana, mungkin ada yang dipertanyakan mungkin dari teman-teman yang berada di ruangan maupun di room online Zoom, mungkin bisa dipertanyakan. Silahkan bagi peserta yang masih bingung bisa bertanya. Izin bertanya, Kak, untuk yang pertama tadi loh Kak, yang selamat menunaikan ibadah. Selamat menunaikan itu gimana ya buatnya hurufnya biar jadi bolong tengahnya itu? Untuk warna pada gambar ini kan, yang atas ini. Nah, Iya ya, yang cara huruf aja. memasukinya atau membuat warnanya? Buat warnanya. Membuat Nah, warnanya. itu caranya nah, kita klik ini kan, kita klik gambarnya ini. Nah, di sini ada menu efek dan bitmap. Nah, bitmap ini tadi ini saya merangkan pada mode grayscale. Jadi warnanya itu dia akan lebih abu-abu. Jadi secara otomatis dia warnanya abu-abu. Nah, setelah itu untuk lebih cenderung ke kontrasnya, itu kita langsung masuk ke efek. Setelah itu kita masuk ke efek. Kita ke efek, boost, lalu kontras. Nah, kita sesuaikan. Nah, seperti ini mas. Baik Kak, terima kasih. Kalau untuk tulisan selamat menunaikannya itu gimana nggih? Ya. Untuk Selain background secara keseluruhan, kalau misalnya di Corel itu sendiri penggunaannya itu sebenarnya untuk membuat sebuah PNG ya. Nah, PNG tanpa background. Nah, itu kalau di Corel sendiri biasanya kebanyakan menunya itu nggak terlalu lengkap untuk pembuatan PNG. Jadi lebih ke kita ke Photoshop biasanya. Nah, tapi di sini pun bisa ada di track bitmap. Nah, terus outline trace ini high quality image. Tapi ini objek dia bakal kayak awalnya dia nggak sesuai sih. Jadi kebanyakan kalau misalnya pengen kita ngilangin sebuah backgroundnya itu kita larinya ke Photoshop biasanya mas. Tapi di selain Photoshop itu ada juga di internet juga namanya remove background. Dia biasanya untuk meremove backgroundnya itu. Cuma kalau untuk di Corel Draw ini sendiri dia itu karena dia itu kan Corel Draw ini dia berbasis vektor sih, pembuatan vektor.
Mungkin dari Mas Nur Hadi bisa bertanya. Izin lewat chat aja karena sinyalnya jelek, Mas. Oh iya, saya bacakan Mas, izin bertanya untuk membuat dan pengeditan pada tulisan selamat menunaikan Kak. Ya, untuk pengeditan pada menu selamat menunaikan ini, mungkin tadi untuk Mas siapa tadi yang bertanya, itu mungkin kelewat ya. Jadi caranya itu teks, kita klik menu text tool, kita buat. Setelah itu kita pilih font size. Nah, font size ini kita cari font-font yang sesuai sama keinginan kita. Jadi kita perlu fontnya seperti apa, itu kita kreasi sendiri. Nah, cara pembuatan untuk outline ini sendiri pada font ini, kita buat mana teks yang akan kita buat outline-nya, kita blok, double klik. Terus setelah itu masuk ke menu bawah ini, menu bar bawah ini non untuk outline-nya ini, terus pilih width. Nah, ini ukuran pada outline garis pada teksnya itu kita sesuaikan. Nah, di atas ini colornya, warnanya, kita pengen outline warna apa, colornya kita sesuaikan aja. Nah, setelah itu kita oke. Nah, setelah itu di samping untuk outline-nya itu warna garis dan ketebalan garis itu di sini warna itu kita double klik. Terus di sini pilih new file. Terus oke. Setelah itu CTRL Z. Nah, jadi seperti itu Mas cara pembuatannya. Dan untuk yang bawahnya pun sama, tinggal kita terus menu bar bawah outline ini sesuaikan. CTRL Z. Nah, jadi seperti cara pembuatannya. Nah, Mas Nur Hadi, apakah sudah jelas atau ada pertanyaan dari yang lainnya? Siap, terima kasih, Mas. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi dari yang lainnya, silakan dilanjut. Ya, mungkin untuk selanjutnya pembuatan objek seperti ini. Nah, itu caranya tinggal kita menu ellipse tool di sini. Nah, terus kita sesuaikan keinginannya. Kalau ingin lebih yaitu sesuai, yaitu center, tinggal kita tekan aja shift pada keyboard kalian itu. Jadi untuk center, jadi dia lebih bulatannya itu lingkarannya lebih sesuai gitu.
Nah, setelah dibuat lingkaran seperti ini, untuk outline garisnya ini, ketebalannya kita sesuaikan di atas menu atas ini. Nah, ada outline width, kita klik aja, kita sesuaikan ukurannya, maunya seberapa, sesuai dengan kebutuhannya. Kita pengen ukuran 10, ataupun ukuran lebih besar lagi, bisa. Untuk objek dan lain-lain sebenarnya sesuai dengan kebutuhan kalian aja sih sebenarnya. Enaknya seperti apa, jadi menarik mungkin lah. Jadi nggak selamanya kita harus duplikat atau ATM, artinya amati, tiru, modifikasi. Tapi untuk saat ini kebanyakan seperti itu desainer-desainer sekarang. Kecuali untuk ajang sebuah perlombaan. Jadi sulit kita untuk ATM. Nah, untuk warna pada outline ini kita bisa pergi ke menu bawah ini. Nah, kita double klik. Kita sesuaikan warnanya, pengen warna apa. Kayak misalnya warna merah. Ataupun di menu samping ini kita bisa dengan cara klik kanan. Dia secara otomatis sudah berubah warnanya. Jadi kita nggak perlu ke menu bawah sini. Nah, setelah itu untuk pembuatan garis ini pembuatan garis ini kita menggunakan rectangle. Nah, ini kita sesuaikan. Jadi ukurannya. Nah, setelah kita membuat rectangle, setelah itu kita beri warna putih, kita klik. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini ini dia lebih tidak otak gitu, jadi lebih ujungnya ini lebih kayak melingkar gitu ya. Nah, itu caranya tinggal kita klik objeknya, terus di sini ada swipe tool, lalu kita ambil ujungnya, kita tarik. Nah, terus setelah itu kita ngilangin outline-nya nih, tinggal pergi ke atas ini nih, menu atas outline width, kita klik none. Nah, ini bisa kita sesuaikan ukurannya, kita zoom. Nah, menu kotak ini bawah ini kita tarik ke atas, kita sesuaikan, kita pengen besar, pengen kecil, atau pengen lebih pendek lagi, atau panjang, kita sesuaikan aja. Nah, ini tinggal kita buat center aja, kita sesuaikan. Nah, kalau misalnya kita pengen lebih akuratnya, kita bisa menggunakan menu garis yang ada di atas ini nih, ini atas ini sama di bawah ini. Jadi ini kita klik, kita tarik aja, kita sesuaikan nih. Jadi biar agak lebih rapi dan presisi. Nah, jadi seperti ini kegunaan pada lulus penggaris ini yang di atas ini. Jadi nyesuaiin biar lebih rapi dalam pembuatan poster kita atau desain kita. Setelah itu kita sudah dibuat seperti ini, kita blok, lalu kita grup.
yang ada di menu di atas ini ataupun CTRL-G. Nah, setelah itu kita tarik. Nah, untuk memasukkannya di sini pun sama seperti halnya tadi. Nah, untuk caranya itu kita klik objeknya, terus CTRL T copy. Nah, setelah itu kita klik background tadi. Di sini biasanya ada menu bawah nih edit power clip. Kita klik. Setelah itu kita CTRL V, kita paste. Nah, setelah itu kita sesuaikan penempatannya. Nah, setelah itu di bawah sini ada menu stop editing, kita klik. Nah, jadi otomatis dia udah gabung sama objek yang tadi. Lalu pembuatan pada ini pun sama nih, tinggal kita buat sendiri pada menu teks. Kita buat ke ini kita lah, pengennya misal nggak pengen poster, desain atau dan lain-lain, pengen nama kita misal bisa. Nah, untuk yang di objek ini pun sama seperti halnya tadi kita pada saat melakukan objek yang di atas ini. Itu kita nggak perlu buat lagi sebenarnya, tinggal kita klik, terus di sini ada menu mirror, kita bisa mirror, kita bisa balikan menu yang ada di atas ini, mirror horizontal. Setelah itu kita menu edit grid. Nah, untuk cara ngecilin lingkarannya itu biar kita nggak narik dari sini. Nah, biasanya kalau narik dari sini kan dia akan narik ke atas nih, ikut ke atas, ataupun lihat dari samping sini ikut ke atas samping kanan ini, ataupun kita kalau narik sebelah sini dia akan malah lebih lonjong. Nah, itu caranya tinggal kita tekan aja shift-nya, terus ambil objeknya yang akan kita kecilkan atau kita besarkan. Yang pertama kita ungroup dulu objeknya. Nah, kita tekan shift, terus ambil objek yang di bawah ini. Nah, kalau sudah sesuai,
dia kan masih terpres di tengah nih, masih center. Nah, setelah itu kita tinggal geser aja dengan yang ada di keyboard itu. Nah, setelah itu kita blok, kita group. Setelah itu ke stop editing. Nah, caranya sama saja untuk menggabungkan sebuah objek jadi satu kesatuan ini. Jadi nggak perlu kita naruh sini, terus kita crop. Itu kayaknya memakan waktu yang lebih lama. Nah, untuk cara-cara seperti ini, kita nggak harus sama persis seperti ini. Cuman kan saya menyontoh lebih mudahnya saja. Jadi kalau misalnya kalian pengen lebih kreatif, lebih pengen menarik mungkin, itu bisa. Jadi tinggal kalian sendiri pengennya seperti apa. Nah, mungkin dari sini mungkin ada yang dipertanyakan atau ada yang kelewat dari tadi. Mungkin ditanyakan dulu. Mungkin dari peserta online jika masih ada yang bingung bisa ditanyakan. Ya, Mas. Untuk font gratis dari Dewan CorelDRAW itu bisa downloadnya kebanyakan itu di Javon. Javon itu banyak gratis, jadi kayak sebenarnya kalau kita melihat di Javon itu ya, di websitenya itu, oh katanya ini fontnya bagus nih, bagus, menarik dan lain-lain lah. Kayaknya saya mau ambil ini, tapi kenyataannya pada saat kita download dan kita gunakan, itu nggak seperti contoh yang ada di website itu. Jadi itu hanya tampilan awal atau gambar awal pada font itu untuk berkreasi lagi. Jadi kita perlu nambah lagi, kita edit lagi font itu. Jadi nggak plek sama kayak yang kita lihat di website itu pada saat kita ingin download fontnya itu sendiri. Jadi ya tetap kita ngedit lagi. Kalau misalnya dibuka di website itu pasti saya dulu juga pun sama seperti itu. Wah bagus nih, tapi kenyataannya pada saat saya download terus habis saya gunakan sama saja. Saya harus mengedit lagi. Nah jadi kebanyakan di situ Mas kalau untuk mencari font-fontnya itu. Mungkin dari peserta lain jika masih ada yang bingung bisa ditanyakan. Tidak ada yang bertanya, saya dilanjutkan Mas Fuad. Oh ya, ekspor. Oh, nah kalau untuk ekspor gambar, nah kalau untuk gambar mungkin ini bisa kita lanjutkan dulu. Jadi nanti yang terakhir ini nanti kita cara ekspor di gambarnya. Nah, setelah itu untuk penempatan yang di sini, karena ini bulan puasa, jadi temanya mau mendekati bulan puasa, besok sudah mulai puasa. Nah, di sini saya ngambil teksnya pada menggunakan ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, di sini terserah kalian ini pengen ngisi teks atau objek seperti apa, ini terserah kalian sebenarnya. Jadi halnya kita contohkan aja.
Nah, untuk mengecilkan ukuran pada teks ini kita bisa secara manual, kita tarik dari ujung ini, ataupun dari menu atas ini, pada font size ini. Nah, ini kita sesuaikan, tapi lebih mudahnya, lebih enaknya kita menggunakan teks baseline ini, kita tarik. Nah, kita sesuaikan. Nah, untuk pembuatan objek otak ini pun sama sebenarnya, sama halnya kita membuat sebuah objek tadi ini, pada menu atas ini. Nah, kita pengen ada outline-nya di teks kita nih, tinggal kita rectangle. Nah, kita sesuaikan aja. Setelah itu di menu kanan layar ini ada warna ini, tinggal kita klik kanan aja. Terus kita kreasi semenarik mungkin, kita enaknya gimana. Tinggal kita sesuaikan. Kalau sudah, lebih baik kita group aja, jadi biar objek itu nggak acak-acakan. Jadi kita ngedit juga, pada saat ngedit ulang, diedit juga kita enak, jadi nggak terlalu ribet. Kita LB, terus kita sesuaikan, kita centerkan dengan font-font atasnya, jadi biar kelihatan kita rapi. Nah, gitu hasilnya seperti ini, poster yang kita buat. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman, karena di sini belajar gitu nggak hanya ini ya, hanya apa, wah yaudahlah kita belajar biasa aja dan lain-lain. Jadi gimana caranya saya juga mengajarkan dan saya juga belajar ini biar kita ini sama-sama paham, sama-sama mengerti. Jadi nggak hanya kita hari ini kita tahu, tapi habis itu setelah itu udah kita lupa. Ya mungkin yang perlu ditanyakan dari teman-teman yang ada di Zoom ataupun yang ada di sini, tanyakan tentang halnya pada
pembuatan poster ini. Oke ya. Kalau masukin ayat-ayat pada Al-Quran. Nah, kalau untuk di menu font, itu saya belum menemukan sebenarnya, dari dulu juga saya belum menemukan itu caranya seperti apa. Cuman biasanya itu saya lebih nyari ayat-ayat itu di internet, terus saya buat PNG tanpa background. Jadi saya masukkan secara manual seperti itu. Jadi kalau misalnya secara teks itu saya belum menemukan itu saat ini. Mohon izin. Mungkin dari peserta online maupun offline yang masih bingung, silahkan bisa bertanya. Saya mohon izin bertanya, Mas. Iya, silahkan Mas Niko. Mohon izin open mic, Mas, mau bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niko dari Teknik Elektro juga, angkatan 19. Sebenarnya kalau mau desain pakai Corel itu desainnya biar kelihatan elegan kayak gitu, Ki, ada ketentuannya nggak, Mas? Misal nih, fontnya kalau dalam satu desain diberikan batas maksimal 2 atau 3 penggunaan font, jenis font, atau bagaimana? Nah, kemudian untuk warnanya juga nih. Nah, ini untuk biar lebih elegan lagi, itu baiknya kalau menggunakan warna itu kita buat gradasi atau kita batasi juga warnanya. Seperti itu, Mas. Mungkin itu dulu. Ya, terima kasih. Kalau untuk font dan pewarnaan, untuk font, jadi kalau untuk font dan pewarnaan itu sebenarnya, Mas, dari pengalaman saya jauh-jauh setelah saya itu menjadi seorang desain poster itu semua ada ketentuannya, Mas. Jadi ada dibatasin, kayak hanya kita ada perlombaan tentang pembuatan poster. Nah, di situ nanti sudah ditentukan dari pihak penyelenggara atau panitia menggunakan 2 font ataupun hanya menggunakan beberapa warna saja. Jadi kalau untuk penggunaan font warna itu tergantung dari setiap instansi maupun tergantung dari kita sendiri yang desain, Mas. Jadi kalau misalnya kita pribadi yang desain itu terserah kita pengen seperti apa, sekreasi mungkin. Tapi kalau misalnya kita ikut dalam sebuah ajang perlombaan ataupun kita bekerja di suatu instansi perusahaan, itu kita harus mengikuti ketentuan mereka. Jadi nggak sembarangan kita harus kita menggunakan font terlalu banyak. Tapi lebih simpelnya, jadi lebih menariknya, kita hanya menggunakan beberapa font saja. Jadi menggunakan 1 atau 2 font, terus penggunaan warna juga, gradasi warna juga terlihat lebih soft ataupun lebih lembut, jadi nggak terlalu terang, lebih menarik, jadi nggak terlalu dibuat banyak warna, Mas. Jadi seperti itu, Mas. Jadi, Mas, baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Kemudian mau tanya sekali lagi, Mas, maaf, untuk tentang feed ya ini. Kalau di feed IG itu kan mungkin beberapa instansi, contohnya KMT ini ya, mungkin feednya satu sama lain ada hubungannya, maksudnya warnanya nih, backgroundnya feed ada hubungannya satu sama lain. Nah, kayak gitu apa juga
kita buat ukuran besar kemudian kita potong menggunakan photogrid atau kita potong-potong menggunakan Corel sih Mas, biar simpelnya aja sih, mau tanya simpelnya gitu. Soalnya pengalaman saya dari kemarin itu kalau pakai Corel itu susah dan lama. Jadi ya terbilit-bilit gitu loh, banyak banget jadinya. Kalau simpelnya bagaimana Mas? Ya, kalau untuk pembuatan feed, nah pembuatan feed pada grid-grid potongannya itu, sebenarnya kalau lebih simpelnya sekarang itu ada penggunaan website itu namanya Figma, Mas. Jadi di situ kita bisa simulasi prototipe tampilannya seperti apa. Jadi di situ kita secara otomatis grid-grid potongan itu kita buat dan kita simulasikan kesesuaiannya. Tapi kalau misalnya untuk di Corel itu sendiri, cara pembuatan feednya itu kita nyesuaiin sama ukuran. Jadi kalau misalnya seandainya pada objek ini ukurannya sama semua, nah jadi cara pemotongannya itu gampang Mas sebenarnya. Nah jadi kita membuat sebuah rectangle dengan garis outline yang sangat kecil, sangat tipis. Nah dengan cara ini. Nah ukurannya kita sesuaikan dengan ukuran-ukuran feed kita sebelumnya. Jadi ukuran feed kan untuk saat ini kan ukurannya 1080 berbanding dengan 1350. Nah ini untuk ukuran umum pada feed Instagram. Nah itu sesuaikan saja Mas. Jadi kalau untuk detail, jadi kalau misalnya lebih saran saya, lebih mudahnya dan bisa disimulasikan itu kita beralih ke Figma. Jadi itu untuk desain prototype seperti itu Mas. Tadi apa Mas aplikasinya atau di Google-nya apa? Ya mungkin bisa. Mungkin dari yang lainnya jika ada pertanyaan silakan. Oh ya silakan Mas Fide. Mas Fuad izin bertanya Mas, di saat kita membuat poster itu font berapa sih yang dapat dibaca? Kan kadang kita ngeliat tuh bisa kekecilan, bisa kebesaran. Nah itu ada saran nggak ukuran berapa font biar bisa dibaca gitu kelihatan? Ya itu aja sih Mas. Mungkin bisa diulangi lagi Mas Fid. Soalnya tadi terhambat sinyal. Ya, jadi pada saat kita membuat poster ukuran apapun lah A3 atau A4 itu fontnya itu ukuran berapa sih yang dapat dibaca? Adakah kriteria tertentu untuk ukuran font pada saat kita membuat poster gitu? Kan kadang buat kekecilan, kadang kebesaran gitu. Ya mungkin itu saja pertanyaan saya. Ya, untuk Mas Vide, jadi untuk ukuran kesesuaian font dalam pembuatan poster, dari pengalaman saya sendiri dan teman-teman saya pada saat desain ataupun berkontribusi pada ajang-ajang perlombaan poster ataupun pembuatan poster, itu kalau misalnya kita mengikuti sebuah ajang perlombaan, itu ada ketentuannya. Jadi ketentuan fontnya itu ada sendiri-sendiri, Mas. Nah, jadi kalau untuk ketentuan fontnya itu dalam ajang perlombaan poster itu saya lupa. Tapi kalau misalnya untuk
pembuatan poster kesesuaiannya ini agar dapat dibaca itu sebenarnya kalau misalnya kita membuat dalam bentuk font yang misalnya nanggung, nah itu nanti kita bakal ini terlihat kurang menarik, jadi kurang agak lebih besar. Jadi untuk kesesuaian dari font itu tergantung dari halnya kreasi kita sih Mas sebenarnya Mas. Jadi kalau misalnya seandainya kita ngikutin sebuah aturan, nah jadi biasanya seorang desain ataupun seorang seniman itu jarang banget Mas yang pengen diatur, karena dia lebih ke imajinasinya sih. Jadi sulit kalau misalnya kita itu mengatur orang seniman atau orang desain dalam berimajinasi. Jadi kalau misalnya kita membuat lebih kecil nih seperti ini nih, wah ini jelek, lebih besar lagi. Jadi kalau untuk ketentuan dalam poster itu, kita pembuatan poster itu, jadi lebih kita halnya berimajinasi sih Mas. Jadi kita berkreasi semenarik mungkin sih, gimana caranya poster kita itu bisa dinikmati oleh yang melihat poster kita atau menikmati. Jadi kira-kiranya poster kita ini, wah ini poster kita ini udah menarik nih, berarti penikmatnya juga melihat gambaran dari poster kita juga dia seneng Mas. Jadi seperti itu Mas. Ini ukuran tulisannya Mas, misalkan kita membuat poster perlombaan gitu kan ya, nah itu kan kalau kita nyoba terus dicetak terus ternyata kekecilan itu kan harus buang-buang kertas juga buang-buang tinta Mas. Jadi maksud pertanyaan saya tuh ada standarnya nggak sih ukuran font yang dapat dibaca? Ini tulisan Mas, bukan gambar. Misal perlombaan gitu loh Mas. Kalau kita nyoba-nyoba kan, misalkan nyoba dicetak, terus ternyata hasilnya kekecilan, kita nyoba lagi. Ternyata hasilnya kebesaran gitu kan, sama aja buang kertas sama tinta Mas. Seperti itu Mas ya. Jadi kalau misalnya kita sudah sesuai Mas, nah pada saat kita ngedit kita sesuai, jadi biar kita itu nggak merubah dan lain-lain, itu caranya sebenarnya gampang sih Mas. Jadi ada nih Mas, misal kita buat kita ekspor ataupun kita cetak dengan file yang sama, ternyata ininya ukurannya berbeda, jadi nggak sesuai nih sama ukuran yang awal. Jadi tuh caranya sebelum kita cetak itu kita blok. Nah, kita group, itu klik kanan. Nah, di sini convert to push. Nah, secara otomatis dia nggak akan berubah Mas. Jadi benar-benar presisi tulisannya nggak akan berubah sesuai standarnya. Seperti itu Mas. Mungkin untuk sesi tanya jawab kali ini kita cukupkan. Mungkin acara yang terakhir yaitu penutup. Oh iya, saya kembalikan lagi ke Mas. Nah, untuk yang terakhir ya, setelah itu pada saat kita membuat poster ini, tadi kan sedikit dijelaskan dari pertanyaan Mas Widi tadi, biar agar font itu tidak berubah dan kita tidak bolak-balik cetak. Nah, caranya seperti itu, lebih mudahnya. Terus setelah itu yang terakhir, kita ekspor ke sebuah gambar. Jadi caranya itu kita bisa dengan cara menu yang ada di atas ini, file, terus diekspor, ataupun dari keyboard kalian CTRL-E. Nah, setelah itu sudah masuk, kita pilih folder yang mana yang akan kita ekspor, terus jangan lupa kita select only. Yang pertama kita klik dulu gambarnya, terus CTRL-E. Lalu kita pilih di sini save tipenya apa, PNG atau JPEG. Nah, ini sesuai kebutuhan ataupun Adobe Illustrator. Nah, kita pilih JPEG, biasanya gambar. Nah, kita select only, jangan lupa.
terus ekspor. Nah, select only ini jadi hanya objek ini saja pada saat kita klik yang akan ke ekspor. Nah, setelah itu kita sesuaikan, ini kita buat dari kualitas JPEG-nya. Terus ini color mode ini kita buat RGB color, jangan CMYK. Nanti kalau CMYK dia warnanya akan berubah. Kita pilih dari RGB. Setelah itu menu di bawah ini resolusinya ini kita bisa ganti. Jadi pengen resolusinya lebih jernih, itu kita bisa ganti 700 ataupun 800 sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu kita oke. Setelah itu kita lihat folder kita. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita selesai, jangan lupa kita save project-project kita yang setelah kita buat. Kita save. Itu saja yang saya berikan atau saya sampaikan pada pembuatan poster di materi kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat terima kasih atas infonya. Acara yang terakhir yaitu penutup hari kedua kelas Coral Draw. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.